Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya cuma analisa satu emiten yang ternyata tidak membagikan dividen tahun ini. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Apakah masih layak untuk di hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Harum. Saham Harum memang beberapa hari yang lalu baru saya analisa pada saat kenaikan hari Kamis ini. Tapi karena hari Jumat kemarin ternyata keluar pemberitaan bahwa Harum putuskan tidak bagi dividen, Harum ternyata melemah. Karena memang mungkin banyak yang kecewa kenapa tidak membagikan dividen. Dan saat ini jika kita perhatikan, secara teknikal memang Harum saat ini mulai ada perbaikan. Saat ini mencoba untuk beri garis EMA 50 dan garis MACD juga bisa kita lihat telah berpotongan dan mulai bergerak naik. Tapi apakah karena ada sentimen negatif tidak pembagian dividen ini, Harum masih ada potensi untuk turun di bawah garis EMA 50? Kita coba lihat dulu broker summary-nya. Di broker summary jika kita perhatikan ada distribusi. Dan asing juga setelah sebelumnya masuk tanggal 8, tanggal 9 juga masih distribusi. Jadi memang secara banarmologi ini kurang oke karena mulai ada distribusi, berarti mungkin ada yang kecewa karena tidak membagikan dividen ini. Jadi tetap harus hati-hati karena ingat ini belum terkonfirmasi naik di atas garis EMA 50. Jadi saatnya harga 1435 belum terkonfirmasi break walaupun harga berada di atas. Karena pada hari Kamis walaupun candle hijau ini belum terkonfirmasi break karena menyentuh, dan hari Jumat walaupun harga berada di atas garis EMA 50 ini candle merah. Jadi ingat ini belum terkonfirmasi. Jadi apabila minggu depan Harum ternyata turun di bawah garis EMA 50, sebaiknya jangan entry dulu karena masih ada potensi untuk lanjut turun saya lihat menuju harga 1350. Dan secara tren Harum akan bergerak sideways lagi. Jadi belum terkonfirmasi break garis EMA 50 sehingga secara teknikal masih belum oke. Tapi untuk teman-teman yang sudah berhasil dapat di harga bawah di sekitar 1250-an sampai 1300, apabila masih mau hold, menurut saya masih bisa hold terus selama harga 1400 tidak terlewati. Jadi apabila kita pantau minggu depan Harum mengetes harga 1400 masih bisa rebound, menurut saya masih bisa hold. Tapi untuk yang saat ini baru mau entry, konfirmasi dulu apakah Harum minggu depan berhasil bertahan di atas garis EMA 50. Apabila gagal bertahan, sebaiknya jangan entry. Selanjutnya saya update lagi saham Antam yang sebelumnya saya jelaskan Antam berpotensi mengetes kedua garis EMA, tapi hati-hati apabila gagal break, ini juga sama, ini belum terkonfirmasi adanya reversal trend sehingga masih ada potensi untuk melemah. Dan bisa kita lihat hari Kamis sempat mengetes garis EMA 150 dan ternyata gagal break, bergerak turun, dan hari Jumat masih lanjut turun 0,5% ke 1975. Karena memang selama belum terkonfirmasi naik di atas kedua garis EMA, Antam belum terkonfirmasi akan mulai uptrend. Sehingga potensinya masih ada potensi kembali melemah ke support 1900 dan secara tren masih akan sideways kembali. Dan garis MACD pun sebelumnya bergerak naik bisa kita lihat saat mulai sideways lagi. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan ini masih ada distribusi, asing melakukan sedikit distribusi. Tapi satu minggu terakhir ini jika kita lihat asing sebenarnya sudah mulai masuk akumulasi saham Antam. Jadi Antam saat ini secara tren masih belum oke, dan saat ini malah sudah turun kembali di bawah harga 2000 yang merupakan harga psikologisnya. Jadi harga 2000 saat ini sudah berubah kembali menjadi resisten. Garis EMA 50 pun di harga 2010 masih resisten, dan garis EMA 150 di harga 2040 juga masih resisten kuat. Dan saya lihat minggu depan Antam masih ada potensi untuk turun menuju harga 1950 sampai 1900. Jadi untuk yang saat ini baru mau entry, menurut saya wait and see dulu. Jangan paksakan untuk beli di tengah-tengah support dan resisten. Apabila mau entry bisa coba tunggu di sekitar daerah support. Apabila Antam masih kuat berada di atas support 1900, bisa coba entry. Atau tunggu Antam berhasil naik di atas garis EMA 150 baru ikutan entry. Karena saat ini memang di tengah-tengah, jadi jangan paksakan untuk entry di harga tengah-tengah seperti ini. Karena apabila kita entry di tengah-tengah, ternyata gagal break, turun kembali ke support, teman-teman akan loss. Jadi paling aman buy on breakout atau tunggu di support untuk entry ya. Dan untuk Inco juga sama, bisa kita lihat
minggu ini masih kesulitan untuk naik di atas kedua garis EMA. Jadi sempat 2 kali mengetes garis EMA 50 150, garis EMA 150 saat ini di sekitar 6.725, garis EMA 50 saat ini di sekitar 6.625, belum terkonfirmasi break. Dan saat ini kembali turun mengetes support di 6.400. Support ini memang lumayan kuat, beberapa kali mengetes masih bisa rebound. Tapi hati-hati apabila ternyata minggu depan Inco terkonfirmasi gagal bertahan, maka Inco berpotensi lanjut turun ke harga 6.000. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini masih ada distribusi. Asing juga 2 hari terakhir terlihat mulai keluar dari saham Inco. Jadi Inco secara teknikal sudah mulai melemah, saat ini mencoba untuk turun di bawah support kuat, dan ternyata di broker summary pun mulai ada distribusi. Jadi harus hati-hati apabila ternyata minggu depan terkonfirmasi tembus support 6.400, maka Inco berpotensi lanjut turun ke 6.000. Jadi sebaiknya apabila mau entry, tunggu konfirmasi bisa bertahan di atas support 6.400 baru teman-teman ikuti entry. Apabila tembus, sebaiknya jangan entry dulu. Dan untuk teman-teman sudah bersih dapat di harga atas, apabila support ini terlewati, menurut saya pertimbangkan untuk cut loss. Karena secara tren berpotensi untuk lanjut downtrend lagi. Walaupun harga 6.000 sebelumnya sempat menahan penurunan dari saham Inco, tapi tetap secara tren Inco akan mulai downtrend dan harga 6.400 akan berubah menjadi resisten kuat ke depannya apabila memang ini terkonfirmasi break. Selanjutnya saya akan coba analisa saham ERA yang bisa kita lihat saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi untuk ERA secara tren masih oke, karena masih kuat berada di atas garis EMA 150, dan saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 sehingga secara tren untuk tren jangka menengah ERA masih oke, dan saat ini saya lihat masih ada potensi untuk naik menuju resisten di sekitar 530. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil dapat di harga atas maupun harga bawah, ERA masih bisa hold selama masih kuat berada di atas garis EMA 150 saat ini di sekitar 482. Dan bisa kita perhatikan di sini, kenaikan hari Jumat kemarin walaupun cuma 0,99%, terlihat masih ada akumulasi, dan asing bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi saham ERA. Jadi ERA menurut saya masih sangat layak untuk di hold karena cara tren masih oke, masih ada potensi untuk target terdekat naik ke 530 dan target lebih jauh di 550. Tapi ingat 550 merupakan resisten kuat. Jadi apabila berhasil naik dan mengetes resisten ternyata gagal break, menurut saya bisa pertimbangkan untuk take profit. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya paling aman adalah tunggu kembali di harga 500 yang saat ini sudah berubah menjadi support psikologisnya, atau tunggu di sekitar garis EMA 50 sekitar 496. Jadi target untuk entry menurut saya paling aman saat ini di sekitar 496 sampai harga 500. Jadi tunggu ERA terkena pullback lagi, apabila masih kuat bertahan baru ikutan entry. Daripada paksakan untuk entry di harga sekarang atau malah dekat-dekat dengan 530. Karena apabila gagal break tetap ERA masih berpotensi untuk kembali ke garis EMA 50. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.